Coba bayangin, kalian dan aku bakal menyaksikan kehancuran sekte legendaris. Saat orang-orang tiba di lokasi, mereka cuma melihat akhir tragis dari sekte Monhua. Pembantaian massal tanpa sisa, semua orang tewas, segalanya hancur. Menyisakan kelopak bunga di tanah merah. Salah satu orang berdoa dalam diam, sementara yang lain berkata bahwa ini pasti ulah iblis, karena tidak ada orang biasa yang berani menodai nama besar Monhua. Tapi si pria tua menyuruhnya diam saat menyadari ada seseorang mendekat, dan ternyata itu satu-satunya penyintas yang terluka parah. Dia bilang Monhua habis disapu bersih oleh satu orang saja. Tapi sebelum sempat bicara lebih banyak, tiba-tiba sebuah serangan cahaya melesat dari jauh, menghantam dan menghancurkannya seketika. Si tua berteriak menyuruh musuh keluar. Lalu, sosok yang membantai seluruh sekte Monhua akhirnya menampakkan diri. Sambil menenteng kepala penyintas terakhir seolah itu bukan apa-apa. Dia bertanya, apakah semua orang sudah berkumpul? Shaolin, Wong, Qingchan, dan Namon. Ternyata mereka membawa penonton yang lebih dari cukup. Bocah kurus bermata hitam dan berambut gelap itu menatap dingin tanpa emosi. Ketua dari sekte Wong berteriak menanyakan siapa dia dan kenapa melakukan pembantaian ini. Si bocah dengan santai menjawab kalau dia datang karena sekte Huas mengaku paling kuat. Dia melempar kepala seorang tua ke depan mereka sambil berujar kalau itu cuma omong kosong belaka. Mereka sama sekali tidak kuat, dan asal tahu saja, kepala itu milik pemimpin sekte Monhua. Bocah itu lalu bergumam, karena semua orang penting ada di sini, mereka pasti lebih kuat. Mendengar itu, mereka semua langsung bersiap membunuhnya. Bertekad membalaskan dendam Monhua. Mereka maju menyerang bersamaan dengan taktik yang terkoordinasi, tapi bocah itu malah tersenyum. Dia cuma bergumam kalau tempat ini sangat menghibur, tapi tidak lama kemudian, dia mati. Si pemain lalu melepas kacamata realitas virtualnya sambil menghela napas. Nah, perhatikan bagian ini, karena disinilah kita tahu apa yang sebenarnya dia mainkan. Ternyata itu mirroring online, game realitas virtual baru yang sangat kontroversial. Game itu penuh kekerasan ekstrem dengan mandi darah dan pemotongan tubuh yang sangat realistis. Email protes yang menuntut penutupan game pun membeludak. Tapi baginya, tidak ada game lain seperti ini. Mungkin lain kali dia harus mencoba pendekatan yang lebih tenang. Sementara itu, televisi menyiarkan hilangnya direktur utama dari Dado Industries. Dan bocah itu berkomentar dengan santai bahwa pembunuhan sepertinya pilihan bagus. Tiba-tiba, dia mendengar suara gumama dari lemari di belakang kamarnya. Oh iya, dia baru ingat kalau orang itu masih ada di sana. Dia mendekati pria yang diculik, orang yang sama dengan yang ada di TV. Pria itu memohon ampun, mengaku tidak tahu kenapa diculik, dan bersumpah tidak melakukan kesalahan apapun. Si bocah langsung melemparkan beberapa foto cetak yang memperlihatkan aksi keji pria itu pada para wanita. Hal mengerikan yang tidak perlu dijelaskan lagi. Pria yang diculik itu langsung panik. Dia bertanya bagaimana bocah itu mendapatkan foto-foto tersebut. Jawabannya sederhana. Jika dia benar-benar tidak bersalah, dia tidak akan pernah menjadi mangsa. Pria itu langsung memohon dan menyesal. Berjanji tidak akan mengulanginya, bahkan menawarkan uang berapa saja. Tapi kerah bajunya langsung dicengkeram. Si pembunuh bilang, kalau kalimat mohon ampun itu sudah sangat membosankan sekarang. Sebelum palu dihantamkan, pria itu nekat menggigitnya hingga berhasil lepas dari ikatan. Lalu berteriak kalau si penculik yang akan mati. Menghadapi ancaman itu, si bocah cuma tersenyum santai. Bahkan saat pria itu mengayunkan palu besar, dia menghindar dengan mudah. Melayangkan pukulan telak ke perut, lalu serangan lutut ke wajah. Pria itu tersungkur lagi sambil merengek minta ampun. Dia merangkak mundur mencari jalan keluar, tapi malah masuk ke ruangan pendingin. Di dalam, bergelantungan banyak sekali mayat manusia. Di rumah sang pemburu ini, dialah yang menjadi mangsanya sekarang. Dia kembali memohon, tapi itu tidak ada gunanya lagi. Tiba-tiba saja, rumah itu digerebek. Polisi merangsek masuk dengan cepat, dan detektif mengumumkan bahwa Dong Bongsu resmi ditahan atas penculikan, penyekapan, serta pembunuhan. Dong bertanya, bagaimana polisi bisa melacak tempat ini? Tapi detektif malah melepaskan tembakan peringatan ke udara dan menyuruhnya diam karena peluru mereka asli.
Dong sadar situasi ini mirip sekali dengan game yang baru dimainkannya, lalu tersenyum lagi. Dia bertanya apakah polisi tahu kalau rongsokan di belakangnya ini sudah membunuh 6 wanita, menyiksa mereka semua, dan mengambil foto sambil mempermainkan jasad mereka. Dia menambahkan bahwa semua mayat yang digantung di sini adalah tipe yang sama, yaitu para pembunuh keji. Bagi Don, mereka adalah monster pemangsa manusia tak berdosa. Dia sendiri hanyalah pemburu yang memburu monster-monster tersebut. Dia lalu bertanya, apakah detektif paham siapa yang sebenarnya pantas mati? Mungkin kalian juga setuju, tapi di mata hukum, detektif hanya melihat Dong sebagai seorang psikopat gila yang menculik dan membantai orang-orang demi kepuasan pribadinya sendiri. Dong berkata polisi tidak akan pernah paham. Dia langsung meraih palu godam di saat pistol detektif masih mengarah padanya. Sebelum ada perintah kedua keluar dari mulut polisi, kepala si pengusaha cabul itu sudah hancur menghantam lantai. Detik itu juga, tubuh Dong langsung dihujani peluru panas polisi. Sambil menahan rasa sakit, dia sempat berpikir, jika diberi kesempatan kedua, dia ingin lahir di dunia yang penuh dengan monster. Tempat di mana dia bebas berburu tanpa perlu khawatir dengan hukum. Dan saat napasnya berakhir, dia terbangun lagi. Dong sangat yakin tadi mendengar suara tembakan pistol. Tapi sekarang dia justru berhadapan dengan pria asing yang mengira dirinya sudah mati mengenaskan. Sejak tadi, pria itu menjambak kerahnya dan memaki. Mengeluh betapa susahnya menyeret tubuh Dong dari pasar ke sini. Dia sempat berniat membunuhnya sekarang, tapi memutuskan untuk mengurusnya besok saja. Dia menonjok Dong hingga terlampar ke sudut gudang. Dong mencoba melawan balik menggunakan batu didikatnya. Tapi saat ototnya digerakkan, rasa sakit yang luar biasa hebat langsung menyiksa tubuhnya. Rasa sakit itu tidak wajar. Disitulah dia tersadar kalau ini bukanlah tubuh aslinya. Tubuh ini dipenuhi bekas luka lama saat menatap langit malam yang diterangi bulan purnama. Dengan rumah-rumah kumut dan danau di kejauhan, dia sadar ini dunia yang kejam. Alih-alih menangis ketakutan atau frustrasi, dia malah meneteskan air mata karena merasa sangat bahagia. Harapannya terkabul. Dia terlempar ke dunia keras tempat hanya si kuat yang bisa bertahan. Perlahan, ingatan pemilik tubuh asli mulai merasukinya. Nama bocah ini adalah Sosan. Dia selalu diperlakukan layaknya sampah, bekerja membersihkan kotoran di kandang kuda. Tiba-tiba seorang pria datang memberi perintah baru dan menyuruhnya menghentikan pekerjaannya saat itu juga. Sosan membalas kalau tugasnya belum selesai. Tapi kerah bajunya langsung ditarik kasar. Pria itu membentak bahwa klan Danri sudah cukup baik mengizinkan anak yatim piatu sepertinya tinggal di sana. Dia diingatkan kalau statusnya hanyalah seorang budak hina. Sosam kemudian diseret oleh pria gendut yang tadi memukulinya menuju tempat penempaan yang dipenuhi senjata siap antar. Penjual senjata bertanya kenapa dia datang sendirian. Si gendut menjawab kalau saudara Macil masih asyik di kedai. Lalu penjual menyahut bahwa itu bukan urusannya, tapi membawa senjata sebanyak ini pasti sulit. Pria gendut itu menunjuk Sosam sambil mengejek, kalau bocah ini cukup kuat dipaksa bekerja bersama keledai tua mereka. Dia langsung mendorong tubuh ringkih bocah itu ke tanah kasar. Dia menyuruhnya segera bangkit dan mulai mengangkut semua senjata. Si gendut juga teringat ada janji di kedai Bang Yang. Sehingga Sosam terpaksa harus menyelesaikan semua pekerjaan berat itu sendirian. Penjual ingin membela, tapi tidak berani menentang klan Danri. Sosam pun terpaksa memikul karung-karung senjata berat hingga kulitnya lecet robek berkali-kali. Saat pekerjaan hampir selesai, hari sudah petang. Penjual menyuruhnya istirahat karena dia terlihat mengenaskan. Tapi Sosam bersikeras, dia baik-baik saja. Percayalah, perjalanan balas dendamnya baru saja dimulai. Kalian harus tonton ini, kisah si cupu yang kedinginan meratapi nasib malangnya. Pas jalan balik, dia malah nabrak seniman bela diri berbadan gede yang nyuruh dia minggir kasar banget. Belum sempat dia minta maaf, mukanya langsung ditonjok terus ditendang habis-habisan di tengah jalan. Sambil babak belur digebukin, si Sosam cuma bisa merenung. Dari kapan sih hidupnya jadi sehancur dan sepes ini? Mungkin saja keluarganya tewas dihantam badai dan cuma dia yang selamat. Atau pas dia ngemis perlindungan ke klan Danri. Kini, terbaring sekarat di tanah, dia cuma bisa menggigil kedinginan sambil memohon diselamatkan. Keesokan paginya,
pemuda bernama Dong terbangun dengan ingatan tubuh barunya yang bernama Sosam. Dia menatap pantulan wajahnya di genangan air kotor dalam kandang kuda dan menyadari nasib tragis pemilik tubuh aslinya. Sosam yang asli ternyata tewas dipukuli lalu diseret ke tempat kumuh ini. Di saat yang krusial itulah, Dong resmi merasuki dan mengambil alih raga bocah malang tersebut. Tiba-tiba, muncul layar sistem dari game Murim Online, dunia kekuatan yang sesungguhnya. Dia langsung mengenali sistem itu. Sementara itu, pria yang sebelumnya menyeret jasad Sosam ke kandang, datang membawakan makanan sambil ngedumel kesal karena harus mengurus beban tidak berguna klan ini. Dia mengira si bocah bakal langsung pulang setelah menyelesaikan tugasnya, tapi malah kena apes. Tapi si bocah malah berpapasan dengan Pong Dorian, sang ayah yang psikopat gila, yang menghajarnya sampai sekarat. Si pelayan pun pusing karena harus membereskan kekacauan yang dibuat bajingan gila itu. Dia sempat berpikir untuk membunuhnya saja, tapi sadar itu terlalu berisiko karena kepalanya sendiri bisa melayang. Akhirnya dia menendang pintu kandang dan melemparkan mangkuk makanan ke dalam. Sambil mengumpat bahwa budak tidak berguna ini cuma menyusahkan hidupnya saja. Setelah ditinggal sendirian, Dong merenung bahwa ini sudah minggu kedua sejak dia terbangun di dalam tubuh baru ini. Berdasarkan pengamatannya tentang si pelayan, tentang Mechel, dan dunia barunya, dia mulai memetakan situasi. Pertama, orang-orang di sini memakai aksara Hanja. Tapi anehnya ini sama sekali bukan Tiongkok. Hanja sendiri adalah aksara Tiongkok yang dipakai dalam bahasa Korea untuk menuliskan makna kata. Meskipun begitu, wilayah asing ini tidak mirip dengan negara manapun yang dia ketahui. Paling gila adalah jurus bela diri yang biasanya cuma ada di film atau game fiksi. Di sini, orang-orang bisa melompat tinggi melewati atap rumah dan bergerak sangat cepat. Kalian harus perhatikan bagian ini dari balik kandang. Dia melihat langsung latihan klan itu. Seni bela diri di sini nyata, bukan hayalan fiksi lagi. Dia seperti masuk ke game Murim Online versi nyata. Kedua, masalah jendela sistem, entah kenapa. Menu status game Murim Online miliknya masih berfungsi aktif dan cuma bisa dilihat olehnya. Awalnya dia mengira ini semua cuma permainan simulasi fiksi biasa. Namun, dia bisa merasakan sensasi yang sangat nyata. Orang-orang punya emosi tulus, bisa merasakan sakit, takut, dan marah. Mereka benar-benar hidup, bukan sekadar karakter non-pemain yang kaku. Dia pun bingung, apakah dirinya pemain atau bukan. Tiba-tiba, pria berbadan besar tadi balik lagi dan mengejek. Menanyakan, apa Osan merasa nyaman bermalas-malasan sementara orang lain yang disalahkan. Alih-alih menjawab bacotan itu, Dong langsung merebut wadah makanan dan melahap semuanya dengan cepat. Si pria menggerutu kesal, karena merasa omongannya diabaikan begitu saja oleh si bocah. Tanpa diduga, Dong meremukkan mangkuk itu dengan tangan kosong, mengambil pecahannya. Lalu menusukkannya langsung ke leher si pelayan bernama Guak, hingga dia kejang-kejang dan batuk. Darah segar. Dong berbisik, kalau bocah yang dia kenal sudah lama mati. Dia lalu menusuk tubuh Guak berkali-kali, secara brutal, sampai tewas mengenaskan. Membiarkan cipratan darah membasahi seluruh tubuhnya. Merasakan kehangatan darah itu, dia langsung tersadar kalau ini semua bukan sekadar game fiksi belaka. Tidak peduli dia itu pemain atau bukan, yang jelas ini adalah realitas nyata. Dia merasakan hasrat membunuh, dan hukum rimba dunia ini mengalir deras di tubuhnya. Yang kuat yang bertahan hidup, tidak ada gunanya lagi menyembunyikan sifat buas aslinya di tempat ini. Kini dia bebas beraksi di belantara Murim. Sosok pemangsa buas sepertinya bisa bergerak bebas di sini. Anehnya, raga barunya seolah sudah hafal cara bertarung dengan sangat lincah. Perburuan pun dimulai. Bagi predator sejati, dunia ini adalah surga duniawi. Setelah membunuh korban pertamanya, dia berpikir kalau orang ampas seperti Guat sebenarnya tidak berharga untuk diburu. Namun, dia harus memastikan suatu hal penting dulu. Dia pun membuka inventaris sistem Murim Online miliknya, yang ternyata kini berbeda jauh dengan sistem slot terbatas di dalam game. Sekarang, inventaris itu berupa ruang hampa raksasa tanpa batas penyimpanan. Saat memasukkan tangannya, dia sadar ruangannya sangat luas. Mungkin sekitar 300 meter persegi. Dia lalu mendekati jasad tadi. Coba kalian tebak, berhasil tidak? Dan bom, jasad sebesar itu langsung lenyap dalam sekejap mata karena tersimpan secara magiskal.
dalam inventarisnya luar biasa gila. Dong sangat kagum dengan kemampuan ini. Dia masih penasaran apakah makhluk hidup bisa dimasukkan juga ke sana. Dan apakah mereka akan tetap hidup atau mati. Dia berniat mencobanya segera. Keesokan paginya, dia kembali menjalani rutinitas harian sebagai budak klan. Dia menatap orang-orang brengsek itu dengan tatapan dingin dan cuek. Tiba-tiba, Macil datang menghampirinya. Dia menabuk kepala Dong sambil mengejek kabar kalau si bocah sekarang jadi bisu. Dong cuma tersenyum tipis sambil pura-pura tidak bisa bicara. Macil menyuruhnya berhenti malas-malasan dan menuntun kuda. Dong pun menundukkan kepala tanda patuh. Macil menggerutu bingung harus bagaimana menghadapi bocah cacat ingatan yang bahkan tidak bisa bicara ini. Di pusat kota, Dong menuntun kudanya dengan santai, sambil mengamati toko-toko dan orang di sekitarnya. Tiba-tiba, segerombolan anak nakal melemparinya batu. Salah satu dari mereka berteriak mengejek Esosam yang bodoh, karena sudah tidak bisa bicara. Saat gerombolan bocah nakal itu mendekat untuk merundungnya lagi, Dong langsung melangkah maju dan menatap mereka dengan tatapan membunuh. Bocah yang memimpin langsung gemetaran ketakutan melihat matanya. Namun Dong kembali bersikap pasrah dan menahan lemparan batu itu dalam diam sebelum akhirnya pergi. Di tempat lain, Macil kesal karena harus membuang waktu untuk membersihkan senjata. Apalagi si bajingan Guat sudah menghilang berhari-hari entah kemana. Saat dia menggerutu, tiba-tiba Dong keluar dari gudang senjata dengan semua peralatan yang sudah bersih berkilau. Macil kaget dan bertanya, apakah si bocah yang membersihkannya, dan Dong mengangguk pelan. Macil merasa heran karena beberapa hari lalu bocah ini sekarat tapi sekarang sangat rajin. Kini dia tampak seperti orang yang berbeda cepat, efisien, dan bahkan mengerjakan tugas tanpa disuruh terlebih dahulu. Sepertinya budak tidak berguna ini akhirnya mulai bisa diandalkan. Bahkan Dong juga menyerahkan sekantong penuh koin kepadanya. Macil tersenyum puas dan berkata kalau si bocah akhirnya paham cara hidup. Lalu pergi dengan hati gembira sambil membawa uang. Namun Dong tersenyum sinis karena si bodoh itu tidak sadar kalau uang itu sebenarnya adalah biaya pemakamannya sendiri. Malam harinya, Macil langsung pergi ke tempat hiburan malam. Dia berencana menemui kembang desa malam itu. Penjaga gerbang langsung menyapa ramah kedatangan Tuan Macil yang ingin menyewa Chosen. Pelayan di sana merasa heran karena biasanya dia memesan gadis lain. Sebab biasanya dia memilih gadis bernama Aik. Tapi Macil langsung pamer kantong koinnya dengan sombong. Pelayan pun langsung membungkuk hormat dan menunjukkan kamar terakhir di lantai 2. Dengan tidak sabar, Macil menunggu kedatangan Chosen yang sangat mempesona itu. Sambil minum arak untuk menghangatkan tubuhnya, dia bersiap menikmati malam tanpa tahu bahaya mengerikan yang mengintipnya. Sepasang mata merah menyala, sedang mengawasinya dari balik celah dinding kayu. Dong rupanya sudah menyusup ke tempat itu dan sedang sabar menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi targetnya. Penjaga sempat mencibir selera pria paruh baya itu, tapi demi uang semua diabaikan. Di saat bersamaan, kantong koin lain diserahkan oleh seseorang misterius kepada pihak pengelola tempat hiburan. Si pelayan bilang ada si bisu yang menunggunya di lantai 2. Percayalah, Dong bakal bersenang-senang malam ini dengan caranya sendiri yang sangat brutal. Nah, kalian harus tahu kalau cowok ini terjebak tali yang mengikat lengannya tepat setelah merasa menang banyak. Ikatannya makin kencang sampai wajah musuh pun tak terlihat. Tapi dia nekat menyerang pakai sundulan kepalang. Mereka berdua jatuh bergulingan, pas banget seperti rencana Dong. Di tangan, dia terus menarik tali itu sambil tersenyum lebar saat merasakan nyawa bajingan tersebut perlahan-lahan melayang hilang. Begitu Mitchell tewas, Dong merasa bahagia banget. Dia menatap Chosen, si wanita malam, lalu mengejaknya sebagai mangsa lemah yang tak punya niat melindungi diri sendiri. Sungguh menyedihkan. Setelah itu, dia melihat celah di dinding, lalu menyimpannya ke inventory sebagai latihan berburu nanti. Saat memeriksa sistem hologram misterius itu, dugaannya terbukti benar kalau dia mendapatkan poin pengalaman setiap kali membunuh orang. Begitu poin terkumpul, dia naik level dan jadi makin kuat. Menjadi lebih kuat membuat perburuan terasa gampang dan semakin rajin berburu. Dia akan berevolusi dengan sangat cepat di dunia aneh ini. Dia bisa menjadi sangat sakti tanpa batas. Tempat ini benar-benar luar biasa. Sambil memandangi mayat Mitchell lagi,
Dia bergumam betapa sayangnya dia tidak membawa kamera untuk memotret momen bersejarah tersebut. Sementara itu, sang penjaga penginapan sedang menunggu seorang gadis yang akhirnya datang juga. Dia menegur keterlambatan gadis itu karena ada pelanggan bisu yang menunggunya. Dan si gadis pun langsung meminta maaf. Penjaga itu curiga apa Mitchell dan Chosen mau menginap seharian di kamar. Dia mengetok pintu kamar dengan keras sambil berteriak kalau waktu mereka sudah habis. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Tiba-tiba terdengar jeritan kencang. Saat mendobrak masuk, dia melihat Chosen gemetaran menatap langit-langit dengan ketakutan luar. Biasa, di sanalah, Mitchell tergantung tak bernyawa, sementara di luar, sungai besar mengalir tenang. Aliran sungai itu membentuk dataran subur yang sangat luas. Sejak zaman dahulu, tanah makmur ini menjadi pusat pertemuan sungai dan danau yang mendorong. Sektor perdagangan dan bisnis berkembang dengan sangat pesat. Namun di mana ada uang, bajingan pasti berkumpul. Saat para penjahat dari faksi hitam mulai merajalela, banyak pendekar bangkit melawan. Dari sinilah berbagai klan sekte bela diri muncul untuk menjaga perdamaian dunia persilatan. Nah, sekarang perhatikan ini baik-baik. Di wilayah Anhui, klan Namu berdiri tegak sebagai salah satu dari 5 klan terbesar. Mereka sangat disegani di seluruh daratan tengah karena kekuatan tempurnya yang luar biasa. Lalu di posisi kedua ada klan Danri. Meski tidak sekuat klan Namu, mereka memiliki pasukan elit khusus yang sangat mematikan bernama Divisi Pedang Surgawi yang ditakuti musuh. Di dalam divisi itu, ada unit intelijen dan eksekutor bernama pasukan Gagak Hitam. Reputasi mereka sangat terkenal di seluruh Anhui karena kemampuan hebatnya dalam mengumpulkan informasi rahasia. Namun belakangan ini, pasukan tersebut mengalami kesulitan menangani kasus misterius baru. Saat ini, sang pemimpin Gagak Hitam bernama Gideo sedang menganalisis laporan kematian aneh yang diduga bunuh diri. Dia menggerutu bahwa kejadian ini sudah seperti wabah penyakit. Bayangkan saja, dalam sebulan terakhir, ada hampir 100 orang tewas mengenaskan dengan cara serupa, padahal biasanya paling banyak cuma 1 kasus saja. Sekarang semuanya terasa ganjil, karena seluruh kasus bunuh diri ini terlalu sempurna. Semua bukti dan petunjuk di lapangan selalu mengarah pada tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa paksaan. Meski begitu, Dio tidak langsung percaya. Dia menanyakan siapa korban pertama dalam tragedi berantai ini. Anak buahnya menjawab kalau korbannya adalah pengrajin senjata klan bernama Mitchell. Mendengar itu, Dio langsung mengernyitkan dahi. Dia memastikan apakah lokasi kejadian pertama berada di wilayah kekuasaan mereka sendiri, lalu menanyakan tempat pastinya. Anak buahnya menunjuk kedai Phoenix yang tak jauh dari sana. Dio pun memutuskan pergi menyelidikinya secara langsung karena ingin melihat TKP dengan mata kepalanya sendiri. Tak lama kemudian, dia sudah berdiri tepat di depan kamar tempat kejadian perkara tersebut. Penjaga kedai membenarkan kalau dia menemukan mayat Mitchell tergantung di tiang kamar itu. Dio menduga kuat ini adalah pembunuhan berantai, tapi bingung bagaimana caranya si pelaku bisa masuk tanpa ketahuan. Setelah memeriksa setiap sudut ruangan dan celah kecil, dia menyimpulkan tidak ada jalan masuk rahasia. Mustahil bagi siapapun menyelinap ke dalam sini tanpa memicu kecurigaan atau keributan. Satu-satunya kemungkinan logis hanyalah lewat kamar sebelah. Dia berpikir jika papan dinding kayu itu dicopot, seseorang bisa bolak-balik dengan bebas. Tetapi, setelah dia teliti kembali dengan saksama, kalian pasti mikir ada trik rahasia kan? Nyatanya papan itu tidak pernah disentuh. Saat ditanya, apakah ada cara melepasnya tanpa membongkar atap, pelayan itu menggelengkan kepala tanda tidak bisa. Papan-papan itu tertanam kuat pada balok lantai dan langit-langit kamar. Dio kemudian menanyakan siapa tamu yang menyewa kamar sebelah saat malam kejadian pembunuhan tragis Mitchell tersebut terjadi. Si pelayan teringat ada pemuda misterius yang check-in bersamaan dengan Mitchell malam itu. Pemuda tersebut adalah Sosam dari klan Danri. Sementara di sudut kota lain, Sosam sedang menuntun kudanya sambil asik memandangi layar hologram sistem dan menghitung poin pengalaman yang dia dapatkan. Dia sadar betul kalau mendiang Mitchell adalah seorang ahli bela diri yang tangguh. Membunuh target yang kuat memang memberi banyak poin, tapi jika dia duel 1 lawan 1 sekarang, dia pasti kalah telat.
Bahkan Kroco terlemah dari klan Danri masih jauh lebih kuat darinya. Dia butuh mangsa perantara yang levelnya berada di atas warga biasa tapi di bawah pendekar asli. Dan tepat di saat Ginting itu, Dong melihat target empuk yang sangat pas baginya. Dia pun tiba-tiba segerombolan bandit jalanan datang mengadangnya. Mereka mulai memprovokasi dengan nada mengejek. Bertanya apakah Sosa melupa tata krama, menghormati senior. Atau jangan-jangan dia mendadak jadi bisu karena ketakutan. Mendengar ocehan sampah itu, Dong heran dari mana para bajingan ini mendapat keberanian sebesar itu. Bahkan kudanya saja terlihat ikutan jijik melihat tingkah mereka yang sok jagoan di depan tuannya. Meski Sosam dicap sebagai pecundang klan, dia tetaplah berdarah biru keluarga Danri. Salah satu bandit melangkah maju kesal karena diabaikan. Lalu menjambak rambutnya untuk diajak bicara empat mata. Dong tetap memegang tali kudanya dengan santai sambil membaca situasi di sekitarnya. Dia mulai menimbang-nimbang apakah bisa membantai habis seluruh komplotan ini tanpa meninggalkan jejak atau bukti sama sekali. Jika dia memasukkan mayat mereka ke dalam inventory, rencana itu sangat mungkin berhasil. Masalahnya hanyalah suara bising dari pertarungan, karena keributan sekecil apapun bisa memancing perhatian warga. Ditambah lagi, membunuh sampah level rendah begini tidak akan memberinya banyak poin pengalaman. Jadi, dia memutuskan pura-pura pasrah dipukuli dulu, lalu membalas dendam secara diam-diam nanti malam. Sebelum keadaan makin parah, seorang pria bernama Jangho menghentikan anak buahnya. Dia mendekati kuda Dong sambil memuji kualitas fisiknya yang prima. Membuat si kuda meringkik kesal, seolah mengerti ejekan tersebut. Jangho menjelaskan kalau bos mafia mereka sangat tergila-gila dengan kuda bagus. Jadi dia berniat merampas hewan ini sebagai hadiah upeti. Sambil tersenyum sinis, dia menanyakan pendapat Dong soal ide tersebut. Dong bisa merasakan aura membunuh yang pekat dari pria itu. Sejak awal, si sialan ini memang berniat menghabisinya demi merebut paksa kudanya. Jangho mengejek Dong karena malah bengong memikirkan sesuatu. Dong lalu memotong ucapan itu dan menantangnya untuk langsung membunuhnya saja jika memang itu tujuannya. Salah satu bandit berkepala botak terkejut setengah mati begitu mengetahui kalau pemuda ini bisa berbicara. Detik itu juga, Dong menarik sebilah pedang tajam dari inventory dan langsung menebas leher Jangho. Tanpa ampun, belum puas sampai di situ, dia langsung memanggil puluhan senjata pusaka lainnya. Cahaya menyilaukan meledak hebat memenuhi gang sempit tersebut. Dong pun berhasil naik ke tingkat gua, membuat aura membunuh, serta hawa murninya melonjak drastis hingga mengintimidasi siapa saja di dekatnya. Para bandit langsung ketakutan setengah mati dan berteriak histeris menyuruh membunuh iblis itu. Padahal, iblis yang sebenarnya sudah siap membantai mereka semua tanpa menyisakan satu orang pun hidup. Beberapa saat kemudian, si bandit botak berlari terbirit-birit dalam keputusasaan yang mendalam. Dia terus memikirkan kejadian gila tadi sambil meratapi nasibnya karena belum mau mati konyol di tempat sepi ini. Dia tersandung lalu merangkak liar, mencoba kabur dengan cara apapun yang tersisa. Namun dari belakang, sang pembantai mendekat perlahan tanpa terburu-buru. Si botak mulai menyesali jalan hidupnya yang buruk. Percaya deh, kalian juga bakal merinding melihat si botak diseret pergi oleh Dong setelah kepalanya dipukul keras, dan disinilah petualangan gila ini bermula saat dia terbangun dengan ingatan baru. Kalian harus lihat ini, Dong berdiri tegak dikelilingi oleh tumpukan mayat dengan pisau yang sudah menempel erat di leher si bandit. Dong dengan santai bertanya, siapa sebenarnya pria sok kuat yang langsung mati konyol tepat di awal tadi. Si bandit gemetar ketakutan dan menjawab kalau itu adalah Tuan Jangho. Dong kemudian bertanya tentang perkumpulan yang dia sebutkan tadi. Pria itu menjelaskan bahwa perkumpulan hitam adalah salah satu sekte paling kejam. Sekte kejam ini menguasai Ganggang Bongyang dan Jangho adalah salah satu eksekutifnya. Mendengar hal itu, Dong menyadari adanya hierarki di sana. Sangat mirip dengan sindikat kejahatan terorganisir di dunianya dulu. Dia memuji info tersebut sangat bagus dan menyuruh si bandit membocorkan semua yang dia ketahui. Dong berjanji, jika informasi itu berguna, dia mungkin saja akan membiarkan bandit malang itu tetap hidup. Dengan pisau yang nyaris menyayat lehernya, pria itu dengan panik membenarkan bahwa pemimpin perkumpulan hitam adalah Bang Boyong, sosok yang menyuruh Jongho untuk menghabisi Dong dan mencuri kudanya.
Sesaat setelah selesai bicara, si bandit tewas. Jasadnya langsung dimasukkan ke inventaris. Dan Dong memeriksa gang itu sekali lagi. Tidak ada apa-apa lagi di sana, hanya menyisakan kudanya saja. Hari itu, dia mempelajari hal penting, sekti jahat adalah mangsa yang dia cari. Berada di antara warga sipil biasa dan pendekar sakti. Target paling sempurna untuk menaikkan levelnya. Untuk saat ini, dia memutuskan bersiap melakukan perburuan. Dia juga menyadari hal penting lainnya. Begitu naik level, semua lukanya langsung sembuh total, bahkan bekas lukanya pun lenyap tanpa bekas. Dong penasaran, apakah efek instan ini tetap bekerja jika jantung atau otaknya yang hancur. Mungkin saat mendekati naik level berikutnya, dia bisa mengambil sedikit risiko ekstrem untuk mencobanya. Selain itu, cahaya terang yang memenuhi gang saat dia berevolusi adalah kelemahan fatal karena terlalu memancing perhatian. Dia harus menyembunyikan efek mencolok tersebut, termasuk juga sistem penyimpanan inventarisnya. Perhatikan bagian ini, jangan sampai ada yang tahu dia punya kemampuan itu. Pemburu yang berbaur dengan mangsa harus terlihat biasa saja, agar tidak mudah dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Dong berpikir sebaiknya dia hanya naik level saat perburuan selesai atau saat berdua saja dengan mangsanya. Setelah memantapkan rencana tersebut, dia pergi menuntun kuda kecilnya pergi dari sana. Sambil berpikir, kalau saja Jong Ho lebih waspada atau sedikit lebih kuat, dia pasti dalam masalah besar. Penyamarannya berpura-pura bisu tidak akan bisa bertahan lama untuk melindunginya. Dia harus menjadi lebih kuat dengan membasmi monster yang jauh lebih ganas. Namun, saat kembali ke Istam, dia menyadari sistemnya mengalami error kritis yang sangat mendadak. Melangkah tanpa panduan sistem memang akan sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dong menduga penyebab kegagalan sistem ini adalah dirinya sendiri yang secara teknis tidak seharusnya ada di dunia ini. Meskipun sistem berada di pihaknya, kehadirannya jelas menciptakan ketidakselarasan dimensi. Dia bahkan berpikir apakah keberadaannya di sini sejak awal merupakan error terbesar dari semua kekacauan ini. Namun dia memutuskan tidak ada gunanya memusingkan itu sekarang. Saat menganalisis statistiknya kembali, dia menyadari sesuatu yang aneh. Informasi yang sebelumnya hanya berupa tanda tanya kini berubah. Sekarang muncul bilah kemajuan di sana. Mungkin karena realitas tidak bisa diukur sempurna layaknya video game biasa. Dia lalu membuka daftar keahlian pedang dasarnya yang masih sangat mentah. Tidak ada jurus hebat, hanya kemampuan umum karakter game murim online. Namun, ada satu keahlian misterius di bagian bawah bernama mata spiritual tanpa deskripsi jelas. Sama sekali, dia tidak tahu fungsinya, tapi begitu memfokuskan pikiran, syarat aktivasinya langsung terlihat dan semua sudah terpenuhi. Mata spiritual itu aktif otomatis dan langsung memberikan sebuah peringatan mengejutkan. Sistem mendeteksi musuh kuat yang tingkatannya minimal 10 level di atasnya dalam radius 20 meter. Hitungan mundur mulai berjalan cepat dari angka 19 menuju 17 detik. Dong menatap pintu istal tempat hawa membunuh itu mendekat. Jelas ini bukan lawan sembarangan karena tidak banyak orang nekat yang berani menyusup ke wilayah kekuasaan klan Danri. Bahkan penyusup biasa pun tidak akan melangkah sefokus dan setenang itu. Ini menandakan sosok level tinggi, mungkin guru besar klan atau seseorang yang sangat berpengaruh di dunia persilatan. Dong belum paham seberapa ngeri jarak perbedaan 10 level. Mengingat perjuangan mati-matiannya hanya untuk naik ke level 2 saja. Perbedaan kekuatan mereka pasti sangat tidak masuk akal. Coba kalian bayangkan, dia harus membantai berapa banyak monster untuk mencapai level 10. Mungkin puluhan ribu, dan sosok yang mendekat ini terasa sekuat gabungan semua monster itu. Orang yang melangkah masuk ke dalam istal ternyata adalah Deo, sang pemimpin gagak hitam. Dia mendekat, menepuk pundak Sosam, lalu bertanya dingin, apakah dia yang membunuh Machil? Dong tetap berakting dengan mengeluarkan suara bingung tak jelas demi mempertahankan status bisunya. Saat itulah Deo mengalirkan energi murninya ke tubuh Sosam untuk mencari petunjuk bela diri. Setelah memeriksa seluruh tubuhnya secara menyeluruh, Deo tidak merasakan aliran tenaga dalam sama sekali. Dia pun segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Anak buahnya bertanya, apakah situasi aman? Namun Dio mengabaikannya dan terus melangkah pergi sembari melemparkan tatapan mata merahnya yang haus darah ke arah Dong untuk terakhir kalinya. Di luar,
Anak buahnya heran kenapa mereka pergi tanpa interogasi. Dio mengaku sempat curiga, makanya dia menyuntikkan energi murni guna mendeteksi apakah anak itu pernah berlatih bela diri. Jika dia seorang pendekar, pasti ada sisa tenaga dalam. Tapi pemuda itu bersih total dan murni manusia biasa. Meski begitu, Dio penasaran, apakah pembunuhan berantai ini hanya kebetulan? Ataukah mereka sedang menghadapi wabah kematian misterius yang akan memakan lebih banyak korban? Lagi, anehnya sejak malam itu, wabah tersebut mendadak lenyap dari kota Bungyang tanpa jejak. Tidak ada korban dengan luka serupa lagi. Sebagai gantinya, angin badai pembunuhan baru mulai berembus di kota. Di malam hujan, sekelompok pria sedang minum di kedai kopi membicarakan rumor hangat. Mereka berbisik tentang sosok pahlawan tanpa nama yang sedang jadi buah bibir semua orang. Pria pemabuk menyarankan agar mereka memanggilnya Tuan Pahlawan tanpa nama karena jasanya sangat besar. Pendekar misterius ini sibuk membasmi sekte-sekte sesat jahat. Bahkan organisasi kejam seperti Ola Macan Putih dan klan Serigala Merah sudah dibantai habis olehnya tanpa sisa sama sekali. Temannya menyuruhnya diam karena sisa-sisa sekte hitam masih aktif berkeliaran dan bisa gawat kalau perkumpulan hitam mendengar ucapan lancang tersebut. Tapi si pemabuk justru tertawa lepas meremehkan. Dia sesumbar giliran perkumpulan hitam akan segera tiba. Tiba-tiba seorang pria misterius berdiri, memakai topinya. Lalu melangkah keluar menerjang badai hujan, di gerbang sekte jahat, para penjaga berjaga. Satu penjaga tertidur pulas, sementara satunya mencoba tetap terjaga. Dia memaki temannya bodoh, karena pahlawan tanpa nama berkeliaran di luar sana. Siap menebas kepala mereka kapan saja. 3 sekte kecil sudah rata dengan tanah, tersisa mereka saja. Saat menggerutu, dia mendengar suara aneh dari temannya dan menyuruhnya diam. Tapi begitu dia menoleh ke samping, kepala temannya sudah terpenggal lepas. Sebelum dia sempat berteriak ketakutan atau bertanya apakah itu sang pahlawan, nyawanya ikut melayang seketika. 2 kepala menggelinding jatuh di tangga berlumur hujan. Pahlawan tanpa nama langsung menginvasi markas sekte tersebut. Hujan anak panah ditembakkan ke arahnya, namun dia menghindar dengan gerakan refleks kilat. Seluruh pasukan bersenjata lengkap sudah siap membantainya. Seorang petarung di barisan depan mengejeknya bergaya sombong dan menyebutnya tikus tanpa nama. Dong berdiri diam sejenak di bawah guyuran hujan deras, menganalisis situasi pertempuran di depannya. Saat kilat menyambar membelah langit malam, seluruh anggota sekte menyerbu maju bersamaan. Begitu Dong mencabut pedangnya, tebasan kilatnya bahkan membelah setiap tetesan air hujan yang jatuh ke tanah. Pedangnya diselimuti aura kematian, darah, dan kehancuran total. Dibungkus cahaya merah pekat mirip jurus iblis, Dong bergerak menerjang bagai badai mematikan, menebas dan memutilasi musuh tanpa ragu sedikit pun. Banyak pendekar tingkat tinggi tidak menunjukkan rasa takut, tapi percayalah, mereka harusnya gemetar saat maju dengan senjata berkilauan. Gengs, mari kita tonton momen epik saat Dong memanfaatkan celah dan menusuk 2 jantung sekaligus. Tapi tiba-tiba, musuh muncul di belakangnya sambil berteriak mampus kau. Petir menyambar, kepala Dong diincar. Akan ditebas, tapi Dong memanggil inventory di belakang si praktisi bela diri. Tiba-tiba sebilah pedang muncul entah dari mana dan langsung menebas lehernya. Di sisa napasnya, pria itu bingung bagaimana pedang itu bisa muncul di belakangnya. Tapi sesaat kemudian, Dong lengah dan perutnya malah tertusuk. Pria di depannya, yang tampaknya adalah sang pemimpin, bertanya dengan sombong apakah dia akhirnya berhasil melukainya. Setelah melihat semua anak buahnya dihabisi, dia mengira sedang melawan monster, tapi ternyata cuma manusia biasa. Dong pun ambruk ke tanah, berdarah di bawah guyuran hujan deras. Lalu, dia melepas topinya. Musuh langsung bingung melihatnya malah tertawa lebar. Sambil tersenyum mengerikan, dia bangkit berdiri, lalu menerjang maju untuk membantai mereka semua. Sementara itu, di sebuah gudang sekte, di luar tembok, seorang pria bersembunyi sambil memasang telinga. Saat teriakan mulai reda, dia sadar mereka semua tewas. Dia menghibur diri bahwa dia cuma melakukan pemerasan kecil, sedikit perdagangan manusia, menjual gadis dan alkohol, dan merasa ada orang yang jauh lebih jahat di dunia ini. Meski begitu, dia tetap tidak paham kenapa mereka harus dibantai habis seperti ini. Saat mereka bergerak, menyusuri jalan menuju kediaman sang pemimpin wilayah,
yang disebut mansion surga. Dia memerintahkan pemanah menembak. Anak panah melesat ke arah bayangan yang mendekat. Tapi detik berikutnya, semua pemanah langsung tewas. Pria itu mencabut pedang, bertanya apakah dia si pahlawan tanpa nama. Dan kenapa melakukan ini pada mereka? Jawabannya hanyalah tatapan merah menyala sang iblis tanpa nama. Tak lama kemudian, kepalanya langsung terpisah dari tubuhnya. Dong memperjelas lewat tindakannya bahwa dia hanya menginginkan satu hal, yaitu nyawa mereka. Tidak lebih. Setelah mengubah tempat itu menjadi ladang mayat, dia terus berjalan menuju mansion di bawah guyuran hujan dan kilatan petir yang menerangi tanah. Berlumuran darah itu, dia langsung menuju ke kediaman pemimpin sekte ular hitam, Bang Poyong Aksi. Pembantaiannya ini dimulai dari aula macan putih. Setelah menghabisi Jang Ho, dia berhasil mengumpulkan kekuatan yang cukup. Namun dia masih terasa lemah dibanding para pendekar asli. Karena itu, dia memilih untuk memancing musuh, menyegap, membakar, dan melakukan berbagai pembunuhan taktis. Saat Bang Ho, pemimpin aula macan putih, akhirnya menyadari bahaya ini. Lebih dari separuh anak buahnya sudah tewas. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Warga pun mulai menjulukinya pahlawan tanpa nama. Berbekal topeng untuk menyembunyikan identitas, membasmi para bajingan pun terasa jauh lebih mudah baginya. Setelah menghabisi pemimpin aula macan putih, Dong kini naik ke level 5 dan membuka kemampuan aktif pertamanya, ilmu meringankan tubuh. Serta teknik 3 kekuatan, ilmu meringankan tubuh, membuat fisiknya jauh lebih ringan, membuatnya bergerak tanpa suara sedikit pun. Teknik 3 kekuatan memang masih butuh latihan, tapi dengan modal ini, dia akhirnya bisa langsung menantang musuh secara terang-terangan. Seiring waktu, anak-anak mulai bermain di jalanan, meniru gaya sang pahlawan tanpa nama. Sementara itu, klan Serigala Marar telah sepenuhnya lenyap. Kini tersisa satu sekte jahat di Bongyang, yaitu sekte ular hitam. Pada saat itu, Bang Poyang, sang ketua sekte ular hitam, sedang santai menikmati taman di bawah hujan. Begitu si pahlawan tanpa nama mendekat, dia bertanya apakah sosok itu memang benar pahlawan legendaris, dan meragukan status kepahlawanannya karena seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Dong menjawab santai kalau dia bukanlah pahlawan. Bang Poyang lalu heran mengapa dia terus membantai sekte jahat, tapi Dong hanya tersenyum lebar. Menjadi pahlawan adalah hal terakhir yang dia inginkan. Dia tidak pernah membohongi siapapun. Orang-orang saja yang percaya apa yang ingin mereka percaya. Si Pak Tua mengakui keunikan Dong dan mengaku merasa bisa menyeberangi sungai kematian malam ini tanpa penyesalan sedikit pun. Sambil menghunus pedang, dia menyatakan ingin melihat kemampuan asli si pahlawan tanpa nama. Dia sudah sangat siap untuk mati di sana. Energi keduanya berbenturan keras seiring gesekan pedang di tengah badai. Setiap benturan mementalkan tetesan hujan seolah-olah darah yang mengguyur mereka, bukan air. Bang Poyong lalu menemukan celah setelah berhasil melukai Dong, lengannya langsung tertebas hingga darah menyembur deras. Sang ketua ular hitam mengejek bahwa kondisi fisik Dong sudah hancur lebur. Lalu kembali menyerang dengan teknik liciknya, selalu mengincar titik buta persis seperti ular sungguhan. Dong menyadari Pak Tua itu sengaja terus mengincar lukanya, dan jika dibiarkan terus begini, dia pasti akan kalah telak. Menghadapi serangan cepat itu, dia terluka berkali-kali. Nah, kalian pasti berpikir dia akan menyerah. Ternyata tidak. Dia nekat mengorbankan tubuhnya demi kemenangan, dengan jurus tarik 3 kekuatan. Bilah baja lentur itu, meliuk-liuk mencabik tubuh Dong hingga lengan kirinya buntung seketika. Si ketua merasa menang dan meremehkan pedang Dong. Tapi dia tidak menyangka Dong mengaktifkan ilmu meringankan tubuh. Seketika Dong melompat seringan bulu, nyaris melayang. Lalu mendaratkan tendangan telak ke perut si Pak Tua. Musuh terdorong mundur, namun bangkit lagi memanfaatkan kekuatan ular hitamnya dan Poyang melangkah mendekat dan menyebut Dong sebagai sosok makhluk aneh yang sama sekali tidak ragu. Mengorbankan tubuhnya sendiri, itu bukanlah jalan seorang ksatria, melainkan taktik kejam pemburu. Dia lalu menjelaskan bahwa dalam duel hidup mati para pendekar, siapapun yang menyimpan kartu as lebih banyak akan menang. Dari balik jubahnya, dia memamerkan pelindung sisik besi di dada dan menyatakan bahwa anak muda itu tidak punya trik rahasia dan ini akan menjadi blunder fatalnya. Tanpa memberi celah untuk membalas,
Sang ketua langsung melepas jurus ular hitam demi menghabisi Dong. Menatap taring hitam yang siap menelannya bulat-bulat. Namun dia memakai teknik meringankan tubuh untuk menendang debu, menciptakan kamuflase sesaat. Bang Poyam yakin serangannya barusan sudah fatal. Namun senjata saktinya ternyata hanya menusuk mayat yang dijadikan umpan. Dong yang asli berada tepat di atasnya, melayang anggun dengan teknik meringankan tubuh. Dia lalu merapal bentuk kedua tiga kekuatan, yaitu tebasan pemotong inti, bilah pedangnya menghujam langsung ke arah dantian musuh. Bang Poyam menangkis di detik terakhir, merelakan tangannya hancur demi menyambung nyawa. Dong menyadari bahwa pertahanan kilat itu berhasil melindungi jantung musuh. Sang pemimpin ular hitam berteriak ini belum berakhir. Lalu menarik kembali pedang kambuknya yang meliuk liar dan mencabik-cabik tubuh Dong. Meskipun terluka parah, Dong membalas dendam memakai ruang inventory miliknya. Dia melempar tumpukan mayat dan kepala buntung ke arah musuh, memicu kekacauan. Pak tua itu bingung dari mana datangnya. Semua mayat itu sadar bahwa anak ini memang punya kartu as yang gila. Saat menyadari halaman mendadak sunyi senyap, dia panik karena sang pahlawan telah menghilang. Dia berteriak mencari keberadaannya dan menuduhnya kabur dari pertempuran sengit ini. Tiba-tiba, sebutir anak panah melesat dari arah hutan, nyaris mengenainya. Dia menangkisnya dengan pedang sambil mengumpat agar menghentikan trik kotor tersebut. Sesaat kemudian, anak panah kedua melesat tajam dan menancap tepat di bawah matanya hingga menembus kepala. Di detik itulah, si ular hitam sadar bahwa dialah buruannya. Bang Poyam kini menjadi target buruan utama. Meski terluka parah, dia berusaha berbalik ke arah hutan asal panah tersebut. Padahal, itu juga taktik pengalih perhatian belaka, sosok yang kini sedang melesat maju. Bukan cuma bayangan biasa, melainkan potongan lengan Dong sendiri yang dipakai sebagai umpan. Pada akhir pertarungan, sang pemburu sukses mengubah mutilasi tubuhnya menjadi jebakan maut, mematikan. Bahwa dia bukan lagi seorang pemangsa, melainkan mangsa yang sangat malang. Dong menusuk Bang Poyam langsung dari belakang, menyisakan sebuah lubang menganga di dada sang ketua sekte ular hitam di ambang kematiannya. Bang Poyam bergumam bahwa pahlawan tanpa nama sialan itu akhirnya menghancurkan seluruh organisasi hitam mereka dan menanyakan alasannya melakukan semua ini. Dong hanya menjawab singkat kalau dia tidak butuh alasan. Manusia selalu membunuh sesamanya sejak zaman purba hingga masa peradaban modern dibangun. Tidak ada yang berubah. Yang kuat akan menindas dan merampas yang lemah. Kali ini dialah yang terkuat. Tanpa banyak bicara lagi, Dong memenggal kepala Bang Poyam. Cahaya terang benderang langsung meledak di tengah kediaman tersebut. Saat levelnya naik, lengan kirinya yang buntung langsung beregenerasi. Dia menyeka darah dari pedangnya. Nah, kalian dan saya baru saja menyaksikan akhir dari sekte hitam. Dan kini persiapan Dong telah selesai untuk melangkah ke babak berikutnya. Tempat bertarungnya monster terkuat. Kalian dan aku bakal menyelami perburuan mangsa tersulit ini. Tujuan berikutnya adalah Jianghu. Badai terus mengguyur malam yang gelap itu, sementara di dalam kuil megah penuh pengikut. Seorang tetua bertanya berapa lama lagi perang faksi ortodoks versus faksi iblis akan dimulai. Anak buahnya menjawab tinggal 2 tahun lagi. Mendengar itu, si tua bangka menyatakan inilah saat yang tepat untuk bergerak perlahan menjalankan rencana besar mereka. Lalu memerintahkan Kuang Wong mengeksekusi strategi pertama dengan patuh. Pagi harinya, Seu Sam tampak sedang menuntun seekor kuda melewati jalanan kota yang ramai. Sambil berjalan, ia mendengar orang-orang heboh membicarakan pahlawan tanpa nama yang sukses membantai sekte ular hitam. Para pedagang dan warga sangat gembira. Tak menyangka hal luar biasa seperti ini bisa benar-benar terjadi di sana. Mereka masih tidak percaya ada orang yang berani mengusir semua bajingan itu. Seorang pemabuk bahkan berteriak kalau julukan pahlawan tanpa nama saja tidaklah cukup. Dia harus dipanggil pahlawan tanpa nama agung. Tapi, ada juga yang skeptis dan merasa tidak etis membunuh sebanyak itu. Mengingat dia tetaplah pembunuh bayaran, si pemabuk langsung membalas. Agar mengingat kembali kekejaman para bajingan itu. Melenyapkan sampah masyarakat adalah tindakan mulia, pembunuh atau bukan. Mereka memang pantas mati. Sementara yang lainnya juga berkomentar bahwa pemerintah dan faksi yang mengaku lurus tidak pernah peduli pada rakyat kecil di sana. Pada akhirnya,
Hanya si pahlawan misterius inilah pelindung sejati mereka. Di tengah sorak-sorai, warga mulai merayakan namanya dengan menari dan bersulang. Di sisi lain, Dong sendiri berjalan santai melewati kerumunan itu tanpa ada satupun yang sadar. Dia merasa situasi ini sudah terlalu kacau. Sekarang perhatikan baik-baik, disinilah semuanya berubah. Saat kembali ke kandang kuda, mata batinnya mendeteksi hawa keberadaan musuh tingkat tinggi. 10 level di atasnya, hanya berjarak 10 meter. Begitu melangkah masuk, dugaannya benar. Daeho, sang ketua pasukan gagak hitam, sedang mengobrol dengan sosok yang jauh lebih mengerikan. Pemimpin klan Danri si Pedang Iblis, Danri Chonwo. Melihat Dong datang, ketua klan menatapnya dengan sangat dingin. Dong langsung membungkuk memberi hormat. Sembari bertanya-tanya dalam hati apa urusan bos besar di kandang kuda ini, Chonwo lalu berkata, "Saatnya untuk berpisah," sambil mengelus kudanya. Ia memberitahu bahwa pada bulan purnama berikutnya, putri kedua klan Namo akan menikah. Daeho pun bertanya, apakah tuannya serius ingin memberikan kuda kesayangannya. Chonwo mengiyakan, bahkan ia rela melakukan hal yang jauh lebih nekat demi mengamankan masa depan. Anak-anaknya di klan Namo, Daeho pun bingung bertanya, apakah ini aliansi pernikahan atau upacara penerimaan murid. Chonwo menegaskan, ia akan melakukan apa saja demi kebaikan anaknya. Namun, Daeho memperingatkan bahwa klan Namo mungkin tidak akan menerimanya begitu saja. Chonwo kemudian mengungkapkan bahwa itulah alasan ia memanggil Daeho ke sini. Cara apapun, tidak masalah. Yang penting rencana ini berhasil. Daeho menerima perintah tanpa ragu. Sebelum pergi, Chonwo berpesan agar membawa Dong saat mereka pergi ke klan Namo, karena harus ada orang yang merawat kuda itu. Setelah sang ketua pergi, Dong berdiri sambil membersihkan debu di bajunya. Mencoba tetap bersikap tunduk di bawah tatapan curiga Daeho. Tak lama kemudian, Dong bersiap-siap membawa kudanya pergi. Sambil bersiap, ia terus memikirkan langkah terbaiknya. Dia ingin menguasai bela diri yang sesungguhnya, bukan sekadar meniru gerakan luarnya saja. Dong mencoba mengulang jurus lelaki tua yang dilihatnya kemarin, namun ia sadar bahwa itu cuma tiruan murahan yang tidak berguna. Dia harus belajar secara serius. Cara terburuk adalah belajar lewat buku panduan. Sedangkan cara terbaik adalah menemukan seorang guru. Masalahnya, menjadi murid seseorang tidaklah mudah. Apalagi di dunia ini dia sudah berumur 18 tahun. Dia sering mendengar bahwa memulai bela diri di usia segitu sangatlah sulit. Meskipun begitu, perjalanan kali ini adalah kesempatan emas. Tujuan mereka adalah klan Namo, salah satu dari 5 keluarga besar berkuasa mutlak di Anhui. Pasti ada jalan untuk belajar di sana. Dia yakin bisa menimba ilmu di kediaman tersebut. Di hadapan para pasukannya, Daeho mengumumkan bahwa seluruh anggota Aula Gagak Hitam telah berkumpul dan siap berangkat. Lalu bertanya siapa yang belum hadir. Salah satu prajurit menjawab bahwa selain Tuan Muda dan Nona Muda, semuanya sudah siap di posisi masing-masing. Daeho kemudian menduga bahwa si Tuan Muda dan Li Ganghei pasti sedang asyik di kedai wilayah Bangyang. Karena ia benci bepergian bersama bawahan dan memilih menyusul nanti, maka mereka memutuskan berangkat duluan. Namun, tepat sebelum pergi, gerbang kedai tiba-tiba terbuka lebar. Ternyata itu dan Li Ganghei, putra sulung sang ketua klan yang terkenal jenius dalam bela diri. Bakatnya bahkan cukup untuk masuk klan Namo sebagai murid luar. Sayangnya, kelakuannya sangat minus. Dia dangkal, gemar mabuk-mabukan, suka main perempuan, dan selalu diterpa gosip miring. Seseorang diutus menjemputnya ke penginapan, tapi setibanya di sana, mereka melihat Tuan Muda terlempar keras menabrak dinding. Saat itu juga, Dong memakai mata batinnya dan menyadari musuh tersebut memiliki level 10. Tingkat di atasnya, Ganghei berteriak murka ingin membunuhnya. Kalian pasti sepakat denganku. Serangan susulan itu langsung meremukkannya tanpa sisa. Semua orang terperangah tidak percaya. Tapi Dong malah merasa sangat bersemangat karena melihat seorang master yang luar biasa kuat. Pria tua yang baru saja menghajar Tuan Muda itu menginjak wajahnya dengan santai. Daeho langsung berteriak menyuruhnya berhenti sambil menanyakan identitasnya. Namun, si tua bangka itu menjawab dengan nada sangat meremehkan. Balik menantang Daeho, Daeho memperkenalkan diri sebagai kapten divisi Gagak Hitam dari klan Danhui, dan menegaskan bahwa pemuda yang diinjak itu
adalah tuan muda klan mereka. Daiho mengancam jika kaki keriput itu tidak segera disingkirkan. Dia tidak segan bertindak kasar. Seluruh pasukannya pun langsung bersiap menyerang. Namun Dong sadar kaptennya salah mencari lawan. Lelaki tua itu terlalu perkasa. Bahkan kepala intelijen klan Danner yang mengaku tahu segala hal di wilayah ini pun sama sekali tidak memiliki data tentang sosok misterius tersebut. Sangat mustahil mengalahkannya dengan jumlah pasukan yang ada saat ini. Namun, Dong merasa mereka tidak akan dibunuh. Karena singa sekuat itu tidak akan sudi mengerahkan seluruh tenaganya hanya untuk menghancurkan semut. Sambil mengorek telinga dengan santai, si kakek bertanya apakah klan Dani itu sejenis makanan. Daiho tersinggung dan membentak karena klannya dihina. Namun, si kakek dengan tenang menjawab, kalau bukan makanan, berarti klan itu adalah sesuatu yang pantas diinjak. Ia pun menekan kepala Ganghi ke tanah dengan lebih keras. Berang melihat itu, Daiho segera memerintahkan seluruh pasukannya menyerbu. Secara bersamaan, tapi sang master hanya menggerakkan jarinya, melepaskan gelombang energi berbentuk jarum yang melesat cepat tepat mengenai dahi semua orang yang ada di sana, seketika merobohkan. Mereka sekaligus, mereka tidak mati, hanya tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Ajaibnya, Daiho masih sadar, si kakek berkomentar bahwa untuk ukuran orang udik, tatapan mata Daiho lumayan tangguh lalu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tangwu, si telapak beracun pemburu jiwa. Dia adalah salah satu dari 20 petarung terkuat di dunia persilatan. Kelompok elit legendaris. Tangwu adalah tetua tertinggi klan Tang yang terkenal kejam. Siapapun yang menyinggungnya tidak akan bisa lolos dari racun mautnya, bahkan setelah mati. Terjebak dalam siksaan selamanya. Dong membatin bahwa si bajingan Ganghi benar-benar telah memicu bencana besar dengan mencari masalah dengan master sekelas Tangwu. Menyinggung petarung sekuat itu bisa berakibat fatal. Bahkan bisa meratakan seluruh klan Dani dari muka bumi. Untunglah ketegangan mereda saat seorang gadis cantik mendekat sambil memanggil kakeknya. Ternyata dia adalah cucu dari Tangwu. Gadis itu mengajak kakeknya pergi karena menganggap orang-orang klan Dani hanyalah sekelompok orang udik yang bodoh. Tangwu setuju dan merasa pelajaran berharga ini sudah cukup membuat mereka sadar betapa luasnya dunia persilatan. Sebelum melangkah pergi, ia menampar wajah Ganghi beberapa kali sambil menyindir bahwa pemuda pemabuk pembuat onar sepertinya sebenarnya pantas kehilangan satu tangannya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Jangan cari perkara. Sebelum pergi, ia berpesan agar memperingatkan pemuda itu saat bangun. Jika masih berani memukul wanita, ia akan berakhir mengenaskan. Gak usah tegan, mari kita lanjut melihat si kakak sakti Tangwu yang dengan santai mencabut semua jarum pusaka sekaligus. Saat situasi kritis ini akhirnya mulai mereda. Tepat saat semuanya beres, mata Tangwu dan Dong saling beradu. Rasanya seolah jiwa mereka bertabrakan dalam sekejap. Tangwu lalu menyuruh cucunya menunggu sebentar dan mulai melangkah. Dia berjalan santai mendekati Dong saat anak buah gagak hitam masih sibuk merangkak di tanah. Dong langsung bingung setengah mati dan bertanya-tanya kenapa kakek kuat ini tiba-tiba mendekatinya. Begitu dekat, Tangwu menatap tajam wajah Dong dan bilang ini bukan masalah besar. Dia cuma punya satu pertanyaan simpan. Dia ingin tahu siapa nama bocah di depannya ini. Karena Dong diam saja, Tangwu mulai mengeluarkan sedikit energi racunnya dan mengulang pertanyaan. Tapi dasar si Dong beban, dia tetap bungkam tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Jelas saja si kakek mulai kesal. Untungnya dah langsung menjelaskan kalau bocah ini sebenarnya bisu sebelum situasi makin runyam. Tangwu kaget dan memastikan apakah bocah ini benar-benar tidak bisa bicara. Ditatap begitu, Dong merasa si kakek sedang menilai dirinya. Tatapannya aneh banget, mirip kolektor yang sedang melihat permata langka. Dong sadar, jika master sekelas Tangwu tertarik padanya, ini peluang emas. Tanpa ragu, Dong balas menatap si kakek dan membocorkan sedikit niat membunuhnya. Insting pembunuh itu langsung terdeteksi oleh Tangwu yang seketika dibuat terkejut sekaligus. Sangat bersemangat. Dia langsung memegang lengan Dong sambil tertawa lepas, lalu bertanya, apakah mereka mau ke Namu? Tenko mengiyakan dan menjelaskan kalau perjalanan mereka ini adalah demi sebuah aliansi pernikahan klan. Dia juga bilang kalau Dong cuma perawat kuda yang bertugas menjaga kuda berharga milik ketua klan. Dan hewan mewah itu rencananya
bakal dijadikan sebagai hadiah pernikahan nanti. Tenggu langsung meminta agar bocah itu ikut dengannya. Dekyu yang merasa agak sungkan pun menjawab kalau cuma Dong satu-satunya orang yang bisa menjinakkan dan mengendalikan kuda tersebut. Si kakek dengan santai menjawab kalau begitu kudanya dibawa sekalian saja. Begitu sampai di tujuan, dia sendiri yang akan membawa si bocah dan berbicara langsung dengan ketua klan mereka. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini baik-baik. Si kakek bahkan rela menulis surat dan membayar mahar demi si bocah. Membuat Dango shock berat, tapi tidak punya pilihan selain pasrah. Akhirnya Dango menjelaskan kalau dari awal mereka memang berniat menyerahkan Dong sepakat bersama kudanya karena cuma dia yang bisa merawatnya, jadi si kakek boleh membawa Dong sekarang. Si kakek tersenyum puas dan langsung menyuruh Dong untuk segera mengikutinya. Sementara itu, The Hero yang masih kesakitan mencoba menenangkan diri dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa tuan muda ke dokter. Sisa pasukan gagak hitam harus tetap melanjutkan perjalanan mereka. The Hero benar-benar kesal dengan situasi ini. Sangat berbeda dengan Tangwu yang terlihat sangat menikmati perjalanannya kali ini. Akhirnya mereka semua berangkat bersama menuju klan Namu. Di tengah jalan, rombongan ini memutuskan berhenti di sebuah penginapan untuk beristirahat dan memulihkan stamina mereka yang terkuras habis. Para prajurit sibuk makan dan minum di dalam. Sedangkan Dong seperti biasa dikirim ke kandang untuk mengurus kuda pusaka itu. Sambil bekerja, dia mulai merenungkan kemampuannya sendiri. Sejak pertarungan sengit melawan perkumpulan hitam, kemampuan inventarisnya memang meningkat pesat. Sekarang dia bisa memunculkan benda-benda dalam radius 1 meter di sekitar tubuhnya sendiri. Itulah rahasia bagaimana dia bisa tiba-tiba memunculkan belati tajam di belakang musuhnya. Dia berpikir jika terus berlatih keras, jarak ini bisa bertambah dan membuka banyak trik bertarung baru. Tapi dia sadar kecepatan pemunculannya masih agak lambat, dan master asli pasti bisa menghindar dengan mudah. Sembari memikirkan solusi, Dong mengambil segenggam pasir dari lantai kandang kuda tersebut. Dia mencoba memasukkan pasir itu ke ruang inventaris lalu mengeluarkannya lagi ke telapak tangannya. Dengan cepat, latihannya berjalan lancar, tapi dia tahu ada cara lain untuk menggunakan skill ini. Dia menelan sedikit pasir, lalu memindahkannya dari dalam perut langsung ke inventaris sebelum memunculkannya kembali. Trik gila ini membuktikan kalau apa saja yang masuk tubuhnya bisa langsung disimpan. Baginya, ini adalah teknik tingkat dewa yang sangat luar biasa, seni dewa inventaris. Tiba-tiba saja, cucu cantik Tangwu muncul di kandang dan menyuruh Dong mengikutinya sekarang juga. Dong hanya menatapnya tanpa mengeluarkan suara, lalu memutuskan mengikutinya dalam diam. Mereka berdua berjalan melewati lorong penginapan hingga sampai ke kamar super mewah tempat menginap kakek Tangwu. Gadis itu mempersilahkan Dong masuk lalu duduk dengan penuh hormat. Tanpa basa-basi, Tangwu langsung menyuruh Dong untuk segera duduk bersila di atas ranjang kayu yang ada di sana. Dong menurutinya tanpa ragu, tapi kejutan belum selesai. Si kakek tiba-tiba menyuruhnya melepas semua pakaiannya tanpa sisa. Setelah memeriksa tubuh polos pemuda itu, Tangwu berkomentar kalau fisiknya lumayan bagus. Tangwu lalu mengeluarkan jarum emas naga Phoenix miliknya. Pancaran kilau logam dari jarum legendaris itu seketika membuat atmosfer ruangan menjadi sangat berat dan mencekam bagi siapa saja. Sang cucu bingung kenapa kakeknya mau memakai jarum pusaka itu. Si kakek lalu menatap Dong dan memberikan perumpamaan tentang buah jeruk yang tumbuh kerdil jika ditanam di tanah yang gersang. Kalian pasti paham maksud perumpamaan buah itu kan? Dong langsung mengerti kalau klan lamanya adalah tanah gersang. Sedangkan klan Tang adalah tanah subur yang akan membuatnya jauh lebih kuat. Jika ditaruh di tempat yang tepat, dia pasti akan tumbuh menjadi sosok luar biasa. Tangwu kemudian menjelaskan bahwa mulai detik ini, dia akan melakukan ritual besar pada tubuh Dong. Ritual ini akan terasa sangat menyakitkan, tapi jika berhasil bertahan hidup, Dong akan menjadi sosok yang luar biasa kuat. Si kakek pun bertanya apakah Dong siap menanggung semua rasa sakitnya. Cahaya berkilauan dari jarum emas langsung memenuhi ruangan. Cucunya memperingatkan bahwa melakukan ritual penting ini tanpa izin dari para petua klan bisa memicu masalah besar di masa depan. Si kakek malah mendekat dan berbisik sesuatu, lalu tertawa renyah.
Dong yang pura-pura bisu ternyata bisa membaca gerak bibir si kakek dan langsung memahami semua rencana licik mereka berdua. Tangwu bertanya, apakah Dong siap menggunakan marga Kelantan? Dong menatap si kakek lalu ke arah jarum emas sambil tetap diam berakting bisu. Padahal dalam hati dia sangat terkejut. Kejadian ini terlalu mendadak bagi Dong. Namun dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Di dunia persilatan murim, ada banyak sebutan untuk orang-orang berbakat jenius yang terlahir dengan tubuh istimewa. Bakat langka seperti fisik meridian, aura kaisar, atau tulang suci hanya muncul sekali dalam waktu 10, 100, bahkan 1000 tahun sekali demi mengubah peta kekuatan dunia bela diri. Bakat-bakat legendaris itu bisa mengubah takdir seseorang selamanya. Tapi bagi Tanggu, semua kejeniusan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keunikan tubuh bocah misterius di depannya ini. Dia sangat yakin kalau Dong memiliki keunikan fisik yang belum pernah tercatat sejarah. Karena faktanya, sejak lahir, tubuh Dong sama sekali tidak memiliki satupun jalur meridian bela diri. Orang biasa akan mengira Dong tidak punya bakat silat sama sekali. Tapi sebenarnya bukan begitu. Tubuh Dong tidak memiliki titik akupunktur atau saluran energi layaknya manusia normal pada umumnya. Tubuhnya seolah bukan milik manusia biasa. Tanggu berpikir bahwa tidak memiliki jalur justru berarti tubuhnya bisa diisi oleh jalur apapun. Jika ditempa dengan benar, dia bisa melampaui segalanya. Jika itu terjadi, seluruh sekte besar di Murim pasti akan tunduk di bawah Kelantan. Masa depan klan kini ada di tangan Dong. Tanggu kembali bertanya, apakah dia mau? Kesempatan emas ini tentu saja tidak boleh disia-siakan. Jadi Dong langsung mengangguk setuju. Tapi Tanggu memperingatkan kalau dia belum sepenuhnya jadi anggota resmi klan Tangyang. Sesungguhnya sekarang, dia harus membuktikan diri di depan para tetua klan atau mati dalam ritual. Saat ditanya apa dia siap, Dong mengangguk mantap. Dan percaya deh, kita bakal melihat awan dari ritual gila ini. Si kakek tersenyum lebar lalu menyuruh Wah menjaga pintu luar. Wah pergi dengan wajah cemberut tapi tetap patuh. Begitu mereka berdua tinggal berduaan saja, Tangwu mulai melayang tepat di belakang tubuh Dong. Mari kita lihat keajaiban ini. Saat si kakek memeriksa tubuh Dong, menyiapkan jarum emas. Lalu langsung menancapkan jarum pertama ke kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Dong tahu mereka pikir dia tidak mendengar apa-apa karena memakai transmisi suara. Padahal dia bisa membaca gerakan bibir. Keahlian berburu dari kehidupan masa lalunya ini ternyata sangat berguna sekarang. Dong sadar tubuh barunya ini tidak punya meridian sama sekali. Dia juga tahu kalau jendela status dan sistem cuma bisa dilihat olehnya. Mungkin itu alasan kenapa dia terdampar di tubuh aneh ini. Tubuh yang tidak terasa seperti manusia biasa dan tidak cocok dengan dunia ini. Karena Tangwu tidak tahu kalau Dong adalah jiwa yang bertransmigrasi. Si kakek pasti mulai membuat teori liarnya sendiri. Bagi Dong, kesalahpahaman ini justru sangat menguntungkan. Dia memutuskan untuk tetap berpura-pura menjadi bocah bisu yang penurut agar bisa memeras semua keuntungan dan ilmu dari si guru tua itu. Sementara itu, Tangwu mulai menyelesaikan prosesnya. Semua jarum emas kini sudah menancap di tubuh Dong. Si kakek merasa kalau tubuh bocah ini adalah keajaiban yang belum pernah ada di dunia. Meskipun titik akupunktur buatannya hanya sementara, aliran chi dan darah Dong sama sekali tidak terhambat. Bahkan, si bocah ini mengalir jauh lebih cepat daripada seniman bela diri biasa pada umumnya. Ini adalah bakat legendaris yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi. Kemudian, Tangwu mengeluarkan kotak terkutuk yang berbau kematian. Di dalamnya, ada seekor kelabang misterius yang sangat mengerikan. Serangga ini dipakai untuk menandai Dong sebagai miliknya. Jika Dong tidak bisa sepenuhnya menjadi milik Kelantan, maka tidak boleh ada orang lain yang memilikinya. Si kakek memasukkan kelabang itu ke telinga Dong. Tak lama kemudian, semua jarum dicabut dari tubuhnya. Keesokan paginya, Tangwu mengumumkan bahwa ritualnya telah selesai. Dia menegaskan bahwa, mulai sekarang, Dong bukan lagi seorang pengurus kuda keluarga Danri, melainkan anggota resmi Kelantan, keluarga terhebat di Sichuan. Namunnya bukan lagi Susan, melainkan Tangan. Bocah itu hanya mengangguk pelan untuk mengonfirmasikannya, lalu segera meninggalkan ruangan itu. Hoa, yang berjaga di luar, ternyata sedang tertidur pulas. Begitu merasa aman sendirian, Tangan langsung mengeluarkan kelabang di dalam tubuhnya lewat
inventaris sistem, lalu menghancurkannya tanpa ragu sedikit pun. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Si bisu keluarga dan Rikimi telah mati, melahirkan sosok tangan dari klan Tang yang siap mengepakkan sayap barunya untuk terbang menembus batas langit. Di tempat lain, sekelompok orang sedang bersenang-senang sampai seorang wanita menyadari ada sosok pria misterius berdiri di balik bayangan. Seniman bela diri itu berhasil menghindar, tapi si wanita terlambat. Darah segar langsung menyembur, mengotori jubah sutra timur mawahnya yang mahan hingga membuatnya sangat murka. Dia berteriak menanyakan identitas pembunuh itu, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sang pembunuh langsung merangsak maju membawa pedangnya. Pemuda itu mencabut pedang di sampingnya untuk menahan serangan tersebut. Dia mengejek si pembunuh sangat lemah, lalu membalas dengan serangan bertubi-tubi. Penyusup itu mencoba menghindar, namun pemuda itu melepaskan jaring energi pedang yang mematikan. Hebatnya, sang pembunuh memakai teknik bayangan untuk melenyapkan energi itu dengan mudah hingga meredupkan cahaya. Pemuda itu akhirnya menyadari siapa lawannya dan mengenali teknik pedang pembunuh cahaya tinta tersebut. Dia bertanya, apakah 10 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir mereka? Memanggilnya awan gila. Sang pembunuh menjawab sangat tepat bahwa 9 tahun 190 hari telah berlalu. Pemuda itu heran dia ingat sedetail itu. Lalu menanyakan apa tujuan kedatangan bayangan ke-18. Pembunuh itu menjelaskan bahwa mereka datang sebagai bayangan dari Abu dan rencana pertama telah diumumkan. Pemuda itu langsung bersemangat, menyadari bahwa momen yang dinanti-nanti akhirnya tiba juga. Pria itu kemudian menyebut klan Namu dan mengabarkan bahwa pada hari ke-15 bulan ini, pernikahan sang bayangan tidak tetap akan digelar. Pemuda itu mengonfirmasi nama tersebut dengan antusias. Dia menanyakan siapa target utama mereka, jawabannya sangat jelas. Semua orang harus mati kecuali sang bayangan tidak tetap dan Namuk Haya. Pemuda itu lalu mengingatkan bahwa telapak racun segera tiba. Pasukan mereka mungkin tidak akan cukup di wilayah Anhui. Namun sang pembunuh menjawab bahwa 5 bayangan tambahan akan datang memperkuat misi ini. Perintah telah diberikan dan kini semua keputusan ada padanya. Saat pemuda itu ingin bertanya lagi tentang nama asli sang bayangan tidak tetap, sosok pembunuh tersebut sudah menghilang tanpa jejak. Berdiri sendirian, pemuda itu merasakan kecemburuan yang mendalam. Seharusnya para bayangan hidup dalam isolasi selamanya. Namun bayangan tidak tetap justru menjadi pahlawan faksi mereka, bahkan menemukan calon pengantin. Sedangkan dia sendiri masih terjebak di tempat ini. Dia memanggil pengawalnya, memerintahkan untuk membersihkan ruangan dan melenyapkan semua bukti kejadian. Dia juga menyuruh menghabisi seluruh penjaga yang bertugas hari itu. Dan pengawalnya langsung patuh. Pria itu menatap ufuk timur yang mulai terang. Dia adalah pemimpin cabang Anhui dari Sekte Iblis Surgawi yang agung, bernama Iblis Perak Paga. Dia bergumam bahwa semua ini akhirnya dimulai. Kalian pasti penasaran kan, apa yang terjadi saat Tang Wu memimpin klannya memasuki Anhui bersama cucu dan murid barunya sambil bergumam kalau mereka tiba lebih cepat. Tangan menatap kota di depannya dengan penuh tekad. Akhirnya dia sampai di Anhui, wilayah kekuasaan mutlak klan Namu yang legendaris. Keesokan paginya, suasana kota yang sangat ramai menyambut Dawn. Kota Anhui dipenuhi hiruk-pikuk festival. Orang-orang berlalu lalang dengan gembira. Para pedagang berteriak menawarkan barang jualan. Sementara pengemis di sudut jalan sibuk meminta sisa makanan. Sayangnya, beberapa pengemis malah ditendang secara kasar oleh penjaga yang tidak sabaran. Pada saat itu, tuan muda dari sekte tersebut datang menanyakan kekacauan apa yang sedang terjadi di sana. Penjaga menjawab itu hal sepele. Dia hanya mengusir pengemis yang berkumpul. Kerumunan mulai berbisik penasaran, apakah pria tampan bernama Duo Wak itu adalah bintang utama perjamuan hari ini. Duo mendekati para pengemis, menanyakan keadaan mereka, dan membantu mereka berdiri sambil memerintahkan pengawal membagikan makanan. Masih ada waktu sebelum pernikahan, jadi tidak ada salahnya pamer kebaikan. Orang-orang memujinya sebagai bintang baru yang ramah, dan berbeda dari bangsawan sombong lainnya. Sekarang sangat masuk akal kenapa putri klan Nam sampai jatuh cinta setengah mati padanya. Rumor menyebutkan, dia pernah menjelajah Jianghu sendirian dan mengalahkan si kembar Nayangi. 2 iblis kejam yang meneror wilayah itu selama puluhan tahun. Sebuah pencapaian luar biasa bagi pemuda seusianya.
Keberhasilan itu membuatnya diangkat menjadi menantu klan Nangu. Bahkan beredar kabar bahwa dia telah menguasai seni bela diri legendaris milik Kaisar Bilah Petir, yang sangat ditakuti ratusan tahun lalu. 300 tahun yang lalu, di tengah pembicaraan seru itu, tiba-tiba seseorang terlempar keras. Ternyata Tangwu yang mencengkeram salah satu penggosip lalu melemparnya jauh-jauh karena menghalangi jalan. Dia memaki mereka tidak berguna dan menyuruh menyingkir. Kehadiran rombongan kelantang yang megah ini langsung membungkam semua orang saat si kakek menantang mereka bicara langsung di depannya. Du Hoak mencoba menenangkannya dengan sopan. Tangwu kemudian bertanya, apakah pemuda di depannya ini yang mengundangnya kemari? Sambil mengejek bahwa bertemu langsung dengannya hari ini terasa agak mengecewakan. Meski begitu, Tangwu bertanya, apakah ketua klan Bu ada di dalam? Du Hoak membenarkan hal itu dan menawarkan diri untuk mengantarkan rombongan mereka langsung menuju aula para raja. Sembari berjalan, tangan memperhatikan sekeliling dengan diam. Namun dalam hati dia terkejut, karena sistem dan mata spiritualnya menunjukkan bahwa level Du Hoak berada 10 tingkat di atasnya. Perbedaan kekuatannya sangat tipis dengan Tangwu, yang berarti masih luar biasa besar baginya. Ditambah lagi, gerakan tubuh Du Hoak tampak sangat konsisten, ciri khas petarung tingkat tinggi. Tangan menyadari setiap manusia pasti punya ketidaksempurnaan pada wajah atau bahunya. Namun fisik pria ini benar-benar terlalu sempurna tanpa celah sedikit pun. Seolah-olah dirancang dengan presisi buatan. Bagi tangan, kejanggalan ini mengisyaratkan satu kebenaran mutlak. Pria itu adalah jenis yang sama dengannya. Predator mengerikan yang bersembunyi di balik tubuh pinjaman yang berbeda dari aslinya. Kira-kira apa yang bakal kalian lakukan kalau bertemu predator rahasia kayak gini? Mari kita cari tahu bersama saat Tangwu mulai mengagumi deretan pedang di langit-langit aula. Yuk kita masuk ke kisah seru, di mana karakter utama kita melihat senjata para mantan pemimpin klan. Meski mereka menyebut dirinya raja, ujung-ujungnya mati mengenaskan layaknya rakyat jelata. Tanpa basa-basi, melangkah naik dan langsung membuka pintu gerbang utama. Seorang pria tua langsung menyambutnya dengan hangat. Berseru gembira bahwa pamannya akhirnya datang setelah sekian lama mereka tidak saling bertatap muka. Tangwu menjawab ketus dan mengejek tempat itu sangat menyedihkan. Tapi sang pemimpin klan malah tertawa lebar dan memeluknya erat. Senang bisa bertemu lagi. Bahkan Hoa pun dibuat melongo heran melihat kedekatan mereka. Karena kakeknya ternyata sangat akrab dengan ketua klan Namgong. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik datang mendekatinya. Ternyata itu adalah Hoa, saudari sepupu klan yang sangat dekat dengannya. Do Hyuat juga memperkenalkan diri kepada Hoa, yang langsung menggodanya dengan menyebut pria itu sebagai calon menantu idaman keluarga mereka. Hoa bercanda bahwa dia tidak pernah menyangka gadis pemalu itu akan menikah duluan. Di tengah candaan seru itu, perhatian Hoa teralihkan ke sosok misterius di belakang. Semua mata tertuju pada tangan yang sedari tadi berdiri diam di kegelapan pintu masuk. Perlahan, dia pun maju ke depan dan memperkenalkan diri sebagai tangan dengan sangat tenang. Walau Hoa tampak kurang senang, Do Hyuat menyambutnya dengan sopan. Membuat tangan tersenyum tipis, Do Hyuat lalu berujar bahwa malam itu dia ingin pergi ke Danau Sowo bersama Hoa, lalu mengajak mereka berdua ikut. Akhirnya mereka benar-benar pergi ke sana dan tangan memutuskan ikut bergabung. Pemandangan di sana sungguh sangat indah, berhias cahaya lilin syahdu, gemerlap lampu kota, dan pantulan bulan purnama di atas air. Du Hoak menjelaskan kalau danau ini sangat populer karena keindahannya yang kian menakjubkan saat bulan bulat sempurna. Hoa mengagumi pantulan cahaya rembulan yang tampak begitu magis di sana. Di saat para wanita asyik mengobrol, Du Hyuan mendekati tangan dan mengajak minum santai berdua selagi para wanita sibuk sendiri. Dia pun pamit sebentar untuk mengambil arak terbaik bagi mereka. Begitu dia melangkah pergi, tangan mengawasi punggungnya dengan saksama. Di permukaan, pria bernama Du Hoak itu terlihat bagai calon menantu ideal. Calon menantu klan Namu yang dipuja semua orang. Tapi kalian harus perhatikan ini di mata tangan. Dia tahu pria itu adalah predator buas yang menyembunyikan taringnya di balik topeng kesempurnaan. Tangan bisa merasakan hal itu karena dia sendiri pun sama-sama seorang monster. Orang sekuat itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Masalahnya, dia masih belum tahu apa rencana busuk itu. Meskipun begitu,
Dia merasa dirinya tanpa sengaja telah terseret ke pusaran konspirasi gelap yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, mata batin spiritual tangan mendeteksi ancaman mengerikan lain dari arah yang tak terduga. Dia langsung sigap menganalisis situasi sekitar. Mengingat ukuran perahu ini hanya 25 meter, musuh pastilah sedang mengintai di area geladak. Tak lama, Duhyik datang membawa arat dan meminta maaf. Dia beralasan kalau minumannya disimpan di tempat tersembunyi yang agak aneh. Namun tangan tetap waspada, curiga ada sosok kuat lain selain Duhyik yang juga menyusup diam-diam ke perahu ini. Tuan muda itu menyuguhkan arak tunas emas yang legendaris, lalu mengajak bersulang demi kehormatan tangan. Tapi tangan beralasan ingin menyelesaikan satu urusan kecil dulu sebelum mereka mulai menikmati minumannya malam ini. Dia menanyakan letak toilet dan Duho menyuruhnya bertanya langsung pada tukang perahu. Begitu tangan berjalan menuju area geladak, mata spiritualnya langsung bergetar kencang, menandakan posisi musuh yang sudah sangat dekat. Sambil berjalan, dia memetakan lokasi dan mengaktifkan sistem pendeteksi. Ternyata bukan cuma satu penyusup, melainkan 5 orang sekaligus. Tingkat kekuatan mereka bahkan 10 level lebih tinggi di atas dirinya sendiri. Sembari menatap permukaan danau yang berkilau, tangan berpikir jika targetnya adalah menculik petinggi klan Namu. Mereka pasti sudah melakukannya sejak tadi. Karena belum bergerak, berarti sasaran sebenarnya adalah menghabisi klan Namu sekaligus. Apalagi musuh-musuh ini berlevel 10, 20, bahkan 30 tingkat di atasnya. Jika 5 pembunuh tangguh ini menyerang markas klan, semuanya akan hancur lebur. Posisi tangan terjepit di antara dua kubu yang saling mengincar. Tapi jujur, situasi gila inilah yang justru membuat kita bersemangat menontonnya. Ketika konflik berdarah ini siap meledak, dia pun tidak akan tinggal diam. Saat kapal akhirnya merapat ke kediaman klan Namu, para penyusup langsung bergerak senyap. Salah satu dari mereka bergumam, apakah pemeriksaan ulang ini tidak terlalu berlebihan? Si bos berbadan kekar menyahut tegas bahwa ini bukan soal berlebihan, melainkan kepatuhan mutlak. Dia pun memerintahkan mereka memeriksa setiap sudut tanpa celah. Sang anak buah hanya bisa menggerutu kesal karena merasa membuang waktu. Tapi si bos menegaskan kalau menjelang pernikahan besar, pemeriksaan berulang kali adalah hal wajar. Karena tak sabar, si bos langsung melempar anak buahnya ke dalam sebuah ruangan agar cepat selesai. Dia sendiri menunggu di luar sambil berkoar bahwa pria sejati harusnya menebas kepala musuh sambil bernyanyi riang. Menurutnya, jika musuh kuat benar-benar muncul, setidaknya dia tidak akan merasa bosan. Saat kedua anak buahnya sibuk mengeluh karena harus bekerja keras sementara yang lain asyik minum, tiba-tiba ada gerakan di kegelapan. Tangan pun muncul tanpa suara. Korban pertama tewas seketika tanpa sempat menyadari apa yang menimpanya. Korban kedua langsung terpenggal bahkan sebelum sempat berteriak histeris. Suasana mencekam diselimuti kesunyian total. Di luar, si bos mulai merasa curiga karena mereka terlalu lama. Sambil memegang obor, dia turun ke ruang bawah tanah. Di tengah jalan, dia terkejut melihat potongan lengan melayang di udara dan bergegas maju mencari tahu betapa syoknya dia melihat tumpukan mayat yang tertusuk bilah pedang tajam. Di tengah kekacauan itu, tangan berdiri dengan sangat tenang mengagumi karyanya. Tangan lalu menoleh,